Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bun, perkenalkan nama saya Arum dan selamat datang di Ibu Abib Channel. Sebelumnya bantuin subscribe yuk. Nah, kali ini saya akan sedikit membagikan informasi mengenai nutrisi. Lebih tepatnya nutrisi yang dibutuhkan oleh si kecil untuk memaksimalkan pertumbuhannya selama masa pertumbuhan. Sebaiknya Bunda menonton video ini sampai selesai dan jangan di skip, karena informasinya ini sangat penting ya untuk memaksimalkan pertumbuhan si kecil Bunda di rumah. Nah Bunda, salah satu nutrisi yang sangat penting untuk si kecil adalah kalsium. Jadi si kecil ini sangat amat membutuhkan kalsium di masa perkembangannya. Nutrisi bukan hanya dibutuhkan pada saat anak-anak berusia batita ya, atau di bawah 3 tahun ya, tapi sampai dia nanti umur 16 tahun, nutrisi ini sangat berperan dalam pertumbuhan si anak ya. Jadi kalau anak itu mau pendek atau mau tinggi, itu semua tergantung dari nutrisi yang diberikan semasa ia lahir, dari lahir sampai dia berusia 16 tahun. Nah, untuk tinggi badan si kecil sendiri itu memang ditentukan oleh faktor genetik ya, tetapi itu hanya sekitar 80%. Jadi ada loh cara perhitungan tinggi badan si kecil. Jadi rumusnya itu tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah ditambah 13 cm dibagi 2. Nah, itu untuk laki-laki bisa bertambah 8,5 cm dan bisa berkurang 8, cm. Itu tergantung dari nutrisi yang diberikan. Sedangkan untuk perempuan, tinggi badannya itu tinggi ibu ditambah tinggi ayah, kemudian dikurang 13 cm lalu dibagi 2, dan bisa lebih dari 8,5 cm dan bisa juga kurang dari 8,5 cm, tergantung nutrisi yang diberikan selama ia kecil hingga berumur 16 tahun nanti. Nah, kebutuhan kalsium si kecil ini kan berbeda-beda. Nah, kebetulan untuk anak saya, Abib, yang umurnya 6 tahun 2 bulan, kebutuhan kalsium hariannya adalah kurang lebih dari 600 kalsium miligram, 600 mg sampai 1200 mg sehari ya, per hari. Jadi saya harus memberikan dia asupan makanan yang kalsiumnya itu mengandung 600 sampai 1200 mg sehari. Yang bisa dimakan agar kebutuhan kalsium si kecil ini terpenuhi dalam sehari itu bisa mencapai 600 sampai 1200 mg. Ternyata yang dimakan ini tidak hanya cukup ya nasi sama air saja. Jadi kebanyakan ya orang tua itu kalau usia anaknya batita atau di bawah 3 tahun itu nutrisinya masih sangat diperhatikan. Jadi masih sering dibuatkan buah-buahan yang di jus atau makanan yang dicampur ikan salmon, sayur di blender terus dikasih si bayi ya. Tapi pada saat mereka berumur di atas 5 tahun, biasanya itu nutrisinya sudah mulai berkurang karena orang tuanya kurang memperhatikan. Misalnya yang penting anaknya suka ya dikasih. Anaknya suka nasi sama sosis aja nih, jadi makanannya nasi sosis, nasi nugget kayak gitu. Kalau anaknya suka ayam goreng, biasa dikasih nasi sama ayam goreng. Terus rata-rata kan anak umur 6 tahun itu tidak suka sayur-sayuran, jadi kita susah juga ya mencampur sayur dalam makanannya. Nah, itu yang membuat nutrisi yang dibutuhkan itu tidak tercukupi dalam sehari. Nah, anak saya juga dulu seperti itu. Jadi ketika dia lapar, dia minta makan, ya udah saya gorengkan telur, terus makan pakai nasi dan kecap.
Nah ternyata kalau sehari itu misalkan anak-anak makan nasi, telur sama kecap, siang nasi ikan sama kecap, terus malam nasi ayam sama kuah sayur misalnya. Nah di dalam 100 gram nasi itu kan cuma mengandung 10 mg kalsium, dan di dalam satu butir telur itu hanya mengandung kurang lebih 30 kalsium. Jadi itu belum bisa memenuhi kebutuhan kalsium si kecil ya, karena satu kali makan, kalau makanannya hanya itu, paling enggak dia hanya bisa mengonsumsi sekitar 50-100 kalsium. Kalau 3 kali makan berarti 300 mg kalsium, dan itu sangat kurang sekali ya untuk si kecil. Nah untuk menambah kalsiumnya ya, yang harus kita berikan kepada si kecil adalah susu. Nah tapi susu ini juga tidak cukup ternyata jika hanya diminum satu hari 1 gelas, karena kandungan kalsium pada susu itu berbeda-beda. Nanti kita akan bahas deh, kapan-kapannya kita akan bahas macam-macam susu dan kandungan kalsiumnya. Anak saya itu minumnya kan susu Denko ya. Nah awalnya saya berpikir kalau 1 gelas susu setiap hari itu sudah bisa mengcover kebutuhan kalsiumnya. Ternyata setelah saya pelajari, 1 gelas susu itu hanya mengandung sekitar 20% dari kebutuhan kalsium yang dibutuhkan si kecil sehari itu. Jadi 20% itu kira-kira 200 mg kalsium atau sampai 30%. Nah itu ternyata kalau 1 gelas saja ternyata tidak cukup. Nah makanya saya menargetkan, atau biasanya kalau saya itu memberikan anak saya susu itu paling enggak 2 gelas sehari, yaitu pagi dan malam hari. Nah jadi yang dikonsumsi oleh anak-anak berusia 6 tahun harusnya itu apa aja sih biar kalsiumnya cukup ya. Biasanya kalau pagi itu kan kita biasanya makan sarapannya itu nasi sama telur atau roti sama selai. Nah menurut saya supaya kebutuhan kalsiumnya itu cukup ya, bisa sarapannya itu diganti dengan sayur bening yang ada labunya, karena labu itu kaya akan kalsium kan, dan tempe goreng, ditambahin telur karena telur itu juga mengandung kalsium yang lumayan ya, sekitar 75 mg atau 60 mg tergantung ukuran telurnya. Kemudian 1 gelas susu. Nah 1 gelas susu kalau Denko yang 1 gelas susu itu racikannya 3 sendok bubuk Denko ya, 3 sendok makan full itu kan mengandung 300 mg kalsium. Jadi diberikan bisa pagi hari ya. Jadi kira-kira pagi itu anak-anak sudah bisa mengkonsumsi sekitar 350 sampai 400 mg kalsium. Kemudian untuk siang hari makanannya bisa lengkap sayur, ikan, tempe, dan minum air putih. Kalau bisa setiap hari anak-anak itu dikasih buah ya. Buah bisa buah. Kalau yang paling saya rekomendasikan adalah itu buah jeruk. Jadi buah jeruk itu kalsiumnya sangat tinggi di antara buah-buah yang lain. Bisa juga dikasih alpukat, pir. Nah kalau saya sih biasanya jeruk, karena jeruk itu paling gampang dihabisin. Kalau apel itu makan satu itu udah kenyang banget, tapi kalau jeruk itu rasanya satu itu cepet banget habisnya, dan itu kalsiumnya tinggi banget ya. Dalam satu buah jeruk itu mengandung 130 mg kalsium. Jadi tergantung ukurannya lagi, tapi kurang lebih 135 mg kalsium, dan itu udah banyak banget ya kalau 135 mg kalsium. Nah kalau misalnya kita memberikan dia makanan seperti ayam, ikan, nasi, sayur, dan jeruk tadi, itu kira-kira kalsium yang dikonsumsi sampai siang hari itu di siang hari itu sekitar 400 sampai 500 mg kalsium. Jadi sudah 900 mg kalsium. Nah, kalau dari jam 2 sampai jam 6 kalau anak-anaknya doyan nyemil itu bisa diberikan cemilan-cemilan yang kaya akan kalsium seperti kacang ijo, terus itu puding susu, terus apa ya, yang
kira-kira tuh banyak vitaminnya ya, banyak nutrisinya tuh bisa. Tapi kalau misalnya anaknya tuh picky eater dan tidak suka makan, tidak suka makanan-makanan yang kita buat, berikan aja Koko Crunch. Nah, Koko Crunch itu juga banyak kalsiumnya ya teman-teman. Tapi kalau pinginnya jajan-jajan yang tidak sehat ya nggak apa-apa, yang penting pagi sama siang itu dia sudah makan banyak ya, jadi nutrisinya udah lumayan tercukupi. Nah, untuk malamnya, nah teman-teman bisa, bunda-bunda di rumah bisa memberikan segelas susu hangat dan nasi, terus ikan, boleh pakai sayur boleh enggak. Kenapa kayak gitu? Karena siang dan paginya itu kebutuhan kalsiumnya udah sangat cukup buat dia ya, lebih dari 600 mg. Jadi kalau misalnya malam dikasih nasi, ikan sama segelas susu gitu, udah kurang lebih kalsium yang dikonsumsi hari itu tuh sekitar 1200 mg kalsium, bahkan lebih dari itu. Nah, itu baik banget untuk si kecil. Jika kebutuhan kalsium si kecil itu terpenuhi, maka pertumbuhannya itu akan optimal. Jadi bunda di rumah itu harus mengecek juga standar tinggi badan anak di usia anak bunda yang sekarang. Nah, ini saya ada tabel yang bisa dilihat untuk menentukan apakah anak kita ini tinggi badannya udah mencapai standar atau ada di bawah standar. Nah, untuk anak saya yang berusia 6 tahun 4 bulan ya, tinggi badannya itu maksimal standarnya ya 116 cm. Dan alhamdulillah setelah saya mengukur, tinggi badan anak saya itu 119 cm. Nah, kalau berat badannya standarnya itu anak usia 6 tahun itu sekitar 23 kg. Kalau anak saya alhamdulillah sudah 25 kg, jadi dia masih di atas standar. Maka saya sekarang targetnya mengejar tinggi badan dan berat badan standar anak usia 7 tahun. Kalau anak saya 119 tingginya, berarti dia kurang 3 cm lagi untuk memenuhi standar tinggi badan anak umur 7 tahun. Karena anak umur 7 tahun itu standar tinggi badannya 122 cm. Apa sih, saya itu sangat peduli ya, sejak kecil ini udah mulai nyari-nyari ilmu tentang kalsium, tentang bagaimana meninggikan badan anak dan lain-lain. Karena saya ini ya, saya tidak terlalu tinggi ya. Saya hanya berukuran, tinggi saya 149 cm. Nah, tinggi suami saya itu sekitar 168 cm. Kalau saya hitung-hitung pakai rumus yang tadi saya bilang di depan ya, tinggi badan yang bisa dicapai anak saya itu hanya 167 cm, bisa lebih 8 cm dan bisa kurang dari 8 cm. Makanya saya sekarang ini sedang mengejar kebutuhan kalsiumnya agar bisa terpenuhi setiap harinya, supaya nanti tinggi badannya bisa lebih tinggi daripada suami saya. Untuk tinggi badan ini jangan dianggap remeh ya, karena setelah nanti masa pertumbuhannya lewat ya, memperbaiki tinggi badan ini sangatlah sulit ya. Bentuk badan gemuk atau kurus itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau ukurannya tinggi pendek itu tidak bisa diperbaiki di atas masa pertumbuhannya. Jadi ini harus sangat-sangat kita pedulikan sekali ya bunda. Nah, apa sih kelemahannya kalau kita tidak mempunyai tinggi badan yang ideal? Banyak sekali. Pengalaman dari saya pribadi ya, ketika saya lulus SMA baru terasa itu kalau misalkan tinggi badan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Contohnya ketika saya ingin mendaftar kuliah dan saya waktu itu ingin menjadi perawat, tapi ternyata tinggi badan saya kurang 6 cm. Wah, itu bermasalah sekali ya bunda. Dan ketika saya lulus kuliah, saya kebetulan kuliahnya waktu itu D4 pemasaran, dan saya D4 pemasaran itu kan pekerjaannya banyak di bagian depan ya, atau front office. Jadi itu membutuhkan tinggi badan dan bentuk badan yang ideal. Nah, saya tidak bisa melamar pekerjaan itu terlalu minder karena tinggi badan saya tidak sampai 150 cm dan bentuk badan saya juga kurang ideal. Maka itu untuk anak-anak kita nanti jangan sampai seperti
saya ya bunda, jangan sampai seperti kita-kita yang berukuran mini ya. Kalau bisa kita dukung cita-citanya agar bisa tercapai itu, ya kita berikan nutrisi yang baik agar nanti pertumbuhannya maksimal. Dia memiliki tinggi badan yang ideal adalah salah satu hal yang bisa membantu dia untuk mencapai cita-citanya nanti. Ketika nanti besar anak itu ingin menjadi pilot ya, pilot itu kan tinggi badannya diukur. Nah, akan terkendala kalau tinggi badannya kurang. Atau dia ingin jadi polisi, polisi juga tinggi badannya diukur. Nah, akan terkendala juga jika tinggi badannya kurang. Terus itu mau menjadi perawat atau bidan, tinggi badannya diukur dan akan terkendala jika tinggi badannya kurang. Tuh, dan kalau misalnya tinggi badannya kurang itu pas ketika dia bergaul nanti tuh akan tidak mudah percaya diri. Jadi itu pengalaman saya sih, tidak percaya diri gitu ketika bergaul dengan teman-teman minder. Nah, tapi sekali lagi kembali ke takdir ya bunda. Yang penting kita sudah berusaha maksimal ya. Kalau misalnya takdirnya tinggi badannya memang segitu, ya berarti itu sudah ketetapan dari Allah. Tapi kalau misalnya kita masih bisa berusaha, kenapa tidak kita lakukan agar untuk menghindari, maksudnya untuk menghindari resiko-resiko yang buruk di masa depannya nanti. Nah, selain itu bahaya ketika anak balita itu tinggi badannya tidak ideal adalah stunting. Nah, bunda pasti udah pernah dengar ya bahaya stunting itu apa. Nanti kapan-kapan saya akan buat videonya khusus stunting ya bunda, agar video ini tidak terlalu lama, jadi tidak membosankan. Tapi secara garis besar ya, intinya stunting itu sangat amat merugikan si kecil karena tidak berpengaruh pada tinggi badannya saja, tapi juga pada perkembangan otaknya atau pada kecerdasannya. Nah, stunting ini apa ya? Stunting itu jika anak kita tidak mencapai standar tinggi badan dan berat badan ideal di masa pertumbuhannya atau di umurnya sekarang. Misalkan anak saya kan umur 6 tahun ya, tinggi badannya harusnya maksimalnya 116 cm untuk anak 6 tahun, tapi ternyata dia tidak bisa mencapai itu. Dia tingginya misalnya 112 dengan berat badan juga di bawah dari 23 kg sesuai standar yang ada di tabel tadi ya. Nah, ini dia sesuai standar yang ada di tabel. Terus kalau misalnya ada di bawah itu berarti anak kita sudah masuk dalam kategori stunting, dan itu sangat berbahaya pada pertumbuhan dan pada perkembangan otaknya, juga mungkin pada kesehatan. Nah, mungkin ini dulu informasi tentang nutrisi si kecil, yakni kalsium yang dapat memaksimalkan pertumbuhannya di masa pertumbuhan. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda ya. Salam kenal dari saya. Semoga anak-anak kita tumbuh cerdas dan sehat, tinggi ideal, agar cita-citanya bisa tercapai dan masa depannya bisa cerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.